Muncul permintaan nggak? Kayaknya bisa ya. Ini bisa kok kayaknya. Recording. Bisa tuh. Kenapa ya Bu Gigi? Nggak. Listen to record. Nggak muncul, bisa. Gi, langsung. Oh. Aku record pakai aplikasi lain ya? Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Lagian Gianti kan presenter kan? Ika, Bu. Nah. Ika presenter. Enggak, presenter. Oh, ya udah. Kita mulai, ibu-ibu, ini ibu-ibu semua pesertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti dan menghadiri acara seminar ya atau webinar Tarhib Ramadan 1442 Hijriah dengan tema Ramadanku Berkualitas. Ini kami sajikan sebagai persembahan ya untuk kita semua dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan bisa menjalani ibadah bulan suci Ramadan dengan baik sebaik-baiknya dengan persembahan yang sempurna. Baik Bapak Ibu, Ibu-ibu semua, maaf, kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk selanjutnya sudah ada moderator dan narasumber yang hadir tengah-tengah kita. Saya langsung persilakan kepada narasumber yaitu Ibu Gianti untuk memandu acara ini. Silakan Ibu Gianti. Terima kasih Bu Aiwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam acara Tarhib Ramadan. Semoga kita bagian dari umat Rasulullah yang turut bergembira atas hadirnya bulan suci Ramadan kali ini. Nah, untuk kali ini, acara kali ini telah dihadiri oleh Ibu instruktur kita, yaitu Bu Juju. Terima kasih Bu Juju telah meluangkan waktunya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada peserta, ada Bu Sri Hayati, Bu Januar, kemudian Bu Ristanti, dan Bu Nisa. Nah, semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh hikmah gitu. Baik, langsung saja untuk acara hari ini akan disampaikan materi terkait bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, kemudian mempersiapkan diri menjadi seorang Muslim yang beruntung gitu di bulan Ramadan kali ini. Dan saya perkenalkan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Ika Septianawati atau biasa dipanggil dengan Miss Ika. Beliau adalah seorang guru di SMA Plus PGRI Cibinong, mengajar bahasa Inggris. Kemudian beliau memiliki 2 orang anak, anaknya perempuan semua. Kemudian alamatnya di Cibinong. Mungkin langsung saja kepada Miss Ika, dipersilahkan. Silakan Miss Ika. Terima kasih Ibu Gianti sebagai moderator. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman, teman-teman atau sahabat, sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Nah, apalagi kalau bukan bulan Ramadan. Nah, kenapa sih kita harus menyambutnya dengan gembira? Kenapa sih disebut bulan yang agung, bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan bulan penuh keberkahan? Nah, ternyata ada beberapa keutamaan di bulan Ramadan.
Apa saja keutamaan di bulan Ramadan? Oke, kita akan bahas dulu. Yang pertama adalah Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diwajibkan puasa agar manusia meraih takwa. Oke, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, pada bulan Ramadan, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Karena puasa itu bisa mengontrol emosi kita. Bukan hanya mengontrol dahaga dan lapar saja, tapi mengontrol emosi. Dan pahalanya insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah. Selain itu, yang kedua Miska, adalah, ya? Sebentar. Ini Ya. hostnya beralih ke Misika. Tolong dialihkan lagi ke Bu Aiwarni karena share screen-nya nggak bisa. Oh iya, bentar. Di mana, Bu? Klik di nama Misika. Diklik di nama Bu Aiwarni, klik host. Oh iya, oke. Sebentar. Make host Nama ya. Bu Aiwarni. Oke. Terima kasih. Maaf Ya. sebelumnya. Silakan Misika. Oke. Sebentar, Bu. Tunggu Bu Ai share screen. Oke, terima kasih Bu Ai. Udah ya? Oke. Lanjut next Bu Ai. Next. Ya, next. Oke, terima kasih. Yang kedua adalah bulan turunnya Al-Quran. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, nah maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan dan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi ternyata bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan. Jadi luar biasa sekali, Masya Allah. Jadi salah satunya adalah keberkahan mulianya bulan Ramadan adalah karena bulan turunnya Al-Quran. Next, Bu Ain. Yang ketiga adalah bulan pengampunan dosa. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Seperti yang kita tahu, kita sebagai umat muslim, sebagai manusia pasti memiliki dosa. Dan Masya Allah dosa kita sangat banyak sekali pasti ya, terlebih saya pribadi sendiri gitu. Nah, pada saat bulan Ramadan, inilah kesempatan kita untuk meminta, untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, agar Allah menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Tentu saja kita harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Oke, next, selanjutnya. Bulan pembebasan dari neraka. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah, bagi Allah banyak orang-orang yang dimerdekakan dari neraka. Hal itu terjadi setiap malam. Nah, ternyata pada bulan Ramadan, neraka-neraka itu ditutup. Dan siapapun yang disiksa, siapapun yang sedang disiksa di neraka, itu maka akan terbebas dari siksaan tersebut
hingga bulan Ramadan selesai. Seperti itu. Next, selanjutnya. Lanjut, baik. Nah, salah satu keistimewaan atau keutamaan bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Itu artinya pahala apabila kita dermawan, apabila kita bersedekah lebih banyak lagi di bulan Ramadan, nilai pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mencari, kita harus menggapai, kita harus meraih kesempatan itu untuk melakukan sedekah, untuk melakukan tindakan dermawan di bulan Ramadan, karena itu adalah salah satu kesempatan kita sebagai umat Muslim. Lanjutnya, next. Dan yang keenam adalah di dalamnya pintu-pintu surga. Maaf, Bu Ai, next. Sebelumnya. Nah, ya, terima kasih. Di dalamnya pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Nah, terdapat juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, apa maksudnya pintu-pintu surga dibuka? Maksudnya adalah kita diberikan kesempatan untuk beribadah semaksimal mungkin. Dan insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Lalu pintu-pintu neraka ditutup. Apa maksudnya pintu-pintu neraka ditutup? Maksudnya adalah kita tidak diberikan kesempatan untuk melakukan dosa dan maksiat, dan apalagi setan-setan dibelenggu. Otomatis kita akan lebih maksimal untuk beribadah dan meminimalisir atau bila perlu kita skip untuk melakukan dosa-dosa atau maksiat. Kita maksimalkan meraih ibadah. Kita maksimalkan untuk meraih pahala sebanyak mungkin. Karena sudah diberikan kesempatan. Karena pada bulan ini, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Lanjutnya, bulan pengabulan doa. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Yaitu, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Dan hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, dan agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah pengabulan doa. Nah, apabila kita memohon agar permohonan kita dikabulkan, maka kita harus memperbanyak amal ibadah kita. Kita harus meraih kesempatan, berusaha semaksimal mungkin memaksimalisasi ibadah kita agar kita tuh dikabulkan doanya. Allah mengabulkan doa kita semua. Amin. Selanjutnya adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah melakukan ibadah umroh pada bulan Ramadan. Dan ternyata pahalanya sama dengan 1 kali haji. Masya Allah, sahabat yang dirahmati Allah. Luar biasa pahala yang dilipat gandakan. Pahala yang diberikan karena umroh di bulan Ramadan. Itu artinya bukan hanya umroh saja. Sholat, kita bisa melakukan sholat tarawih, sholat tahajud, sholat malam, qiyamul lail. Kita bisa memperbanyak tadarus Al-Quran. Karena insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Bu Ai. Nah, ini yang paling utama atau yang paling penting, yaitu keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disebut juga malam 1000 bulan. Kenapa disebut malam 1000 bulan? Karena apabila kita melakukan atau melaksanakan ibadah, baik itu qiyamul lail, baik itu tarawih, tadarus, Quran, dan lain-lainnya,
nilai yang akan diberikan itu seperti kita melakukan ibadah sebanyak 1000 bulan. Bayangkan, satu malam dinilai pahalanya sebanyak kita melakukan ibadah 1000 bulan. Masya Allah, luar biasa sekali ya, sahabat-sahabat sekalian. Oke, jadi kita harus memanfaatkan, kita harus berusaha untuk meraih malam Lailatul Qadar. Nah, sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mengetahui apa saja keutamaan di bulan Ramadan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan dirinya bagaimana? Apakah kita harus belanja sirup? Apakah kita harus menyetok makanan untuk berbuka puasa dan lain-lain? Tidak hanya itu saja ternyata. Ada yang lebih utama lagi atau harus maksimal kita siapkan. Yang pertama adalah next slide. Yang pertama adalah kita harus bertaubat dan mensucikan diri. Karena Ramadan ini adalah bulan suci. Sudah selayaknya bulan suci disambut dengan kesucian jiwa kita. Jadi kita harus bertobat, mensucikan diri, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus menghindari segala dosa dan maksiat. Apalagi di tengah wabah yang sekarang kita hadapi sekarang, yaitu COVID-19 yang belum reda juga ya. Mungkin sudah mereda, cuma belum hilang dari sekitar kita. Gitu. Dan kenapa sih kita diberikan wabah seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak terlepas dari dosa-dosa yang sudah kita perbuat selama ini. Allah memberikan ujian dengan terjadinya wabah yang belum berhenti sampai sekarang itu akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertobat dan mensucikan diri. Selanjutnya, yang kedua adalah next slide. Bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan Ramadan. Masya Allah teman-teman, sudah banyak sekali ya teman-teman, sahabat, para orang tua, tetangga-tetangga kita yang satu persatu pada tahun 2000 sampai mendekati bulan Ramadan ini yang sudah dipanggil terlebih dahulu dan tidak diberikan kesempatan untuk meraih atau untuk menjalankan kegiatan ibadah Ramadan. Alhamdulillah, kita masih insya Allah ya, kita masih diberikan kesempatan. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan kita sampai meraih Ramadannya dari awal hingga akhir. Terima kasih. Next. Selanjutnya, Ibu Ai. Meningkatkan kapasitas ilmu kita. Seperti yang kita tahu, kita sebagai seorang Muslim itu diwajibkan membekali diri dengan ilmu ketika akan beribadah dan beramal. Nah, kenapa sih kita harus membekali diri dengan ilmu? Harapannya adalah agar amal ibadah kita yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ibadah pada bulan Ramadan, terutama puasa ya. Karena puasa di bulan Ramadan itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui rukun dan hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa kita. Oleh karena itu, kita wajib mencari atau meningkatkan kapasitas ilmu kita. Dan yang terakhir adalah, next Bu Ai, membulatkan niat dan memiliki himmah aliyah atau cita-cita yang tinggi. Bagaimana caranya? Kita harus berusaha memperbaiki setiap perkataan dan perbuatan kita selama ini, bersungguh-sungguh dalam ketaatan, dan menghidupkan bulan Ramadan dengan amal soleh, dan berpuasa dengan sebenar-benarnya. Dan sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, apa saja sih ibadah-ibadah atau amalan-amalan soleh selain puasa di bulan Ramadan? Kita misalnya pada bulan Ramadan, kita ingin menghatamkan Al-Quran. Al-Quran penuh atau 30 juz. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah sholat 5 waktu. Itu ada 5 waktu. Nah, setiap habis sholat, kita harus setidaknya atau minimal kita
membaca atau tadarus Quran itu sebanyak 2 lembar atau 4 halaman apabila kita ingin khatam 30 juz 1 bulan Ramadan atau 30 hari. Nah, itu kalau untuk 1 kali khatam. Kalau 2 kali berarti dikali 2. Setiap kali sholat kita harus membaca 4 lembar atau 8 halaman. Sholat subuh 8 halaman. Sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Seperti itu. Lalu kita juga bisa melakukan qiyamul lail yang dilakukan sebelum waktu sahur. Jadi sebelum menyiapkan sahur, kita menyempatkan diri untuk melakukan qiyamul lail atau ibadah salat tahajud. Itu. Dan kita harus berpuasa dengan sebenar-benarnya. Maksudnya sebenar-benarnya itu apa? Yaitu bukan hanya menahan lapar atau menahan haus saja. Kita juga harus menahan diri, menahan emosi, menahan mata kita, menahan mulut kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala puasa kita. Seperti itu, sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati Allah, saya kembalikan kepada moderator, silakan. Terima kasih atas paparan materinya, Misika. Masya Allah ya, ternyata bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berbagai macam keistimewaan. Yang tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh presenter kita. Nah, selain itu, presenter kita tadi sudah menyampaikan bagaimana kita bersiap diri untuk melaksanakan Ramadan, dan kita mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan sebaik mungkin, kemudian kita menjadi orang-orang yang beruntung di akhirnya nanti, gitu ya. Bahkan para sahabat itu mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan, mereka itu sudah berbahagia gitu menyambut bulan Ramadan, karena begitu istimewanya bulan Ramadan itu gitu. Dan mereka 6 bulan sesudahnya itu juga para sahabat berbahagia gitu ya. Maaf, bersedih karena ditinggal Ramadan, dan mereka akhirnya mereka pun berdoa untuk ya Allah semoga diterima setiap amal ibadahnya selama di bulan Ramadan ini. Masya Allah ya. Nah, sekarang kami memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan. Silakan jika ingin ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Dipersilahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Dari peserta di sini, silahkan. Atau sudah cukup jelas gitu ya. Jadi semua ibu-ibu di sini kok mungkin sekarang saya berikan yel-yel ya, biar kita semua semangat nih untuk menghadapi Ramadan. Yel-yelnya nanti semua dibuka ya suaranya. Kalau nggak sama pakai tanda gitu. Mungkin dibuka videonya atau yang memungkinkan dibuka videonya. Ramadanku berkualitas, seperti itu. Bisa ibu-ibu dibuka ininya, speakernya ya, siap ya? Baik. Ramadanku berkualitas. Ya, ini adalah sebuah azam kita, doa kita, mudah-mudahan kita punya Ramadan yang berkualitas dan kita berbahagia gitu ya dalam menyambut Ramadan kali ini. Nah, sekiranya ada yang ditanyakan, silakan. Sepertinya tidak ada yang bertanya nih, Misika ya. Sudah jelas berarti Bu. Ya, baik, alhamdulillah. Nah, demikianlah paparan materi yang disampaikan oleh Misika berkaitan dengan persiapan kita di bulan Ramadan. Nah, saya sebagai moderator ganti, saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan lagi kepada host kita, yaitu Ibu Aiwan. Terima kasih. Silakan Bu Aiwan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi sudah disampaikan oleh presenter yaitu Miss Ika Septianawati yang dipandu oleh Ibu Yanti. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Ibu Jujuria sebagai instruktur kita. Silakan Ibu, ada yang ingin disampaikan?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk recordingnya boleh di stop dulu. Udah selesai. Oh ya, sebentar Bu.